Hai teman-teman, sahabat zona kekuatan. Malam ini pertama kali aku bikin podcast buat kalian dari hati aku sendiri, dari tulisan aku sendiri, yang rasanya aku ingin sekali menjadi sahabat kalian, mendengar kalian, walaupun hanya ontean-ontean tulisan yang kalian sampaikan dalam bentuk komen. Oke ya, kenalin dulu, nama aku Muna, dan aku pengen menjadi tempat untuk kalian mencurahkan isi hati, walau aku hanya bisa membalas lewat hati yang divisualisasikan lewat tulisan. Ya teman-teman, gimana kabarnya 2024 ini? Seru ya? Banyak banget plot twistnya. Yang HTS-an, yang nyari kerja gak dapet-dapet, yang sedang diambang ditanyain sama tetangga kapan nikah, yang sedang diburu-buru orang tua untuk ikut PNS, dan lain sebagainya. Ya, itulah kehidupan ya. Kadang-kadang lucu, hal-hal dunia harus dikejar sebegitu rupa, sebegitu effortnya, sampai titik akhirat aja bisa terlupakan kadang. Aku gak mungkirin sih, dan itu pasti terjadi juga di diri aku. Tapi rasanya dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan diri itu gimana ya? Berat ya. Kadang pengen teriak, tapi teriak ke siapa? Kadang pengen nangis, juga rasanya lemah banget gitu. Tapi gak dipungkirin sih kalau hati kita juga butuh menepi sendiri, merealisasikan sedih dan pilu yang hanya kita sendiri yang tahu. Tapi beda kalanya ketika kita bisa berbagi dengan orang yang bisa kita percaya, kemudian menjadi sahabat kita dalam melangkah. Itu kayaknya suatu hal yang poin plus dari kehidupan kita sendiri. Oke ya, Februari sudah akan meninggalkan kita, kemudian datanglah bulan Maret, dan entah apa yang akan terjadi di kehidupan kita selanjutnya. Di tahun-tahun 2024 ini, entah ini tahun menakjubkan untuk hal-hal bahagia atau malah hal-hal pilu dan luka. Ya, kita hanya berdoa untuk terus mendapatkan kebaikan dan tetap harus terus melangkah untuk mencapai apa yang kita cita. Untuk mencapai apa yang kita cita. Gimana ya? Aku pengen aja ngobrol sama kalian. Rasanya kalau punya luka, punya masalah dibagi itu memang si endingnya gak menyelesaikan masalah. Cuman setidaknya ketika didengar dengan orang yang pas, orang yang bisa ngasih kita motivasi, itu rasanya seperti hal membuang energi, ya walaupun sedikit ya, membuang energi-energi kotor yang diganti dengan energi positif. Itu sih yang aku rasa. Karena itu aku buat zona kekuatan, karena aku ingin mendengar dari hati-hati yang terluka itu, dan kemungkinan ketika aku bisa membantu, maka insya Allah aku akan bantu dia. Aku akan bantu kamu juga ya. Oke deh teman-teman, kita yang saat ini terluka, kayaknya gak cuma kita doang ya, tapi banyak banget orang di luar sana yang hatinya mungkin setipis tisu basah ya. Sudah tipis, basah lagi. Ya itulah kita, manusia ya. Tapi akhir-akhir ini yang aku temuin di 2024 ini unik sih.
Gak tahu kenapa ketika aku berproses sedemikian rupa, hal-hal yang menurut aku sanggup melakukannya, ternyata kata Allah, jangan dulu deh, ganti dulu yang lain. Coba deh kamu coba yang ini, coba dulu deh yang ini gitu. Sampai akhirnya kayak aku tuh ngerasa, kok aku gagal terus ya Allah gitu. Salahku di mana? Effortku yang mana yang salah? Langkahku mana yang kurang betul? Aku sampai bilang sama Allah di langit gitu ya, sambil menatap langit, kayak ngerasa Allah tuh bilang ke aku gini, sabar, nanti kalau ada saatnya aku bakal ganti semua itu dengan kebahagiaan. Lalu gak tahu kenapa semenjak itu, semenjak aku lagi down-downnya ya, terus aku natap langit dan aku dapet jawaban seperti itu, rasanya kayak ya udah, oke Tuhan, aku akan melaksanakan semuanya. Dan saat itu aku merasa aku mulai bisa mengubah pilu, mengubah luka, mengubah sedih menjadi tawa. Ya walaupun bullshit sih didengar, tapi seakan ketika aku mencoba tersenyum dan tertawa, rasanya itu kayak, loh kok bebanku kayak berkurang kayak gitu. Coba deh kalau kalian bisa rasakan ya, mungkin kalian bisa coba untuk tersenyum ke langit dan rasakan energi-energi positif itu kayak sedang mendekati kalian. Jadi plong gitu bawaannya kalau ada masalah, terus dikasih senyuman. Pokoknya nggak bisa diterjemahin deh, coba aja sendiri. Oke? Dan semenjak itu akhirnya aku mulai memutuskan untuk berhenti mencemaskan segalanya. Ya, aku memutuskan untuk selalu menerima dan mensyukuri apa yang Allah beri kepadaku. Entah itu modelnya bahagia maupun luka, entah nanti sesulit apa yang akan aku rasakan dan seberat apa beban yang harus aku bawa nanti, aku akan tetap percaya bahwa Tuhanku pasti memberikan yang terbaik untukku. Dan aku percaya bahwa Tuhanku tak akan pernah meninggalkanku. Karena yang aku pahami dan yang aku tahu, Tuhanku menciptakan semua itu bukan tanpa arti dan bukan tanpa tujuan tertentu. Jadi, kenapa harus selalu mengeluh? Ya kan? Untuk itu, mulai saat ini, aku memutuskan untuk menyayangi diriku lebih dari sebelumnya. Terus melangkah pasti dengan senang hati dan menghargai setiap proses yang aku lalui untuk satu tujuan pasti. Aku akui sajadahku selama ini memang tak pernah mengelak bahwa keluhku yang tak pernah berhenti selalu meratapi sajadah itu. Piluku yang terus menghantui, bahkan gemuruh luka yang selalu kucoba padamkan dari hati. Memang semua itu gak mudah. Semua itu butuh proses, butuh waktu, butuh niat, butuh mental, butuh hati, dan pasti butuh langkah. Iya, langkah yang pasti, meski nantinya yang akan kita temui itu jalannya gontai, mencari arti kesana kemari dari setiap lika-liku tapak kaki yang selalu membersamai kita. Aku akui itu semua gak mudah, prosesnya pun gak instan, dan karena itu hasilnya pun tak mudah ditakar. Aku hanya ingin berdoa untuk diriku,
untuk kamu dan untuk orang-orang yang mendengarkan aku saat ini, ya, untukmu juga, untuk selalu dikuatkan lagi, untuk selalu bisa melangkah maju walau rasanya sangat lelah. Karena rasanya berbalik arah dan menyerah menjadi hal pengejut bagi pecundang yang tak tahu arah tujuan hidupnya. Ingat teman, yang sedang kalut, terbalut luka, bukan hanya kamu, bukan hanya aku, tapi mungkin mereka juga. Dan mungkin yaitu kamu juga. Tapi lihatlah, mungkin diri kamu yang saat ini, yang kamu anggap pilu, yang kamu anggap hancur, yang kamu anggap banyak masalah, lebih baik dari mereka saat itu. Posisi kamu saat ini mungkin yang mereka inginkan kala itu. Pesanku untukmu yang sedang mendengarkan ya, please banget, jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam untuk mengartikan luka. Cukup jangan terlalu drama untuk mengartikan hidup yang terkadang tak berpihak padamu. Dan jangan selalu merasa diri kita ini paling tersakiti dan seakan menyalahkan mereka yang tanpa sadar menyakitimu. Toh buktinya sedih diciptakan bersamai tawa dan luka diciptakan membersamai kebahagiaan. Jadi sewajarnya saja, karena suatu saat nanti kita akan didatangi kebahagiaan yang melimpah tanpa kita sadari bahwa dulu kita pernah menyalahkan luka dan takdir. Lalu setelah bahagia itu datang, kita mungkin bisa tersenyum dan mengatakan pada Tuhan, Tuhan, maafkan aku perihal takdir yang pernah aku benci, perihal cintamu yang tak pernah aku sadari, dan perihal sayangmu kepadaku yang tak pernah henti. Tuhan, terima kasih. Aku mencintaimu